Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi tentang Hexer-Ohlin. Tetapi sebelumnya saya memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Siprianus Naklau, MPM 12160083, Prodi Agribisnis. Teori Hexer-Ohlin adalah teori yang dikemukakan oleh Elie Hexer dan Bertil Ohlin, yang dikembangkan pada teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori ini membahas dasar keunggulan komparatif atau keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi faktor endowment atau memiliki faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi, di mana teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan produktivitas suatu negara sehingga dikenal dengan deproportional factor theory. Teori yang dikenal dengan teori HO ini memiliki dua kurva. Kurva yang pertama isu cost, kurva yang kedua isu quant. Yang pertama, kurva isu cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isu quant, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama juga. Pada teori mikro, kurva isu cost akan bersinggungan dengan kurva isu quant pada titik optimum. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan jumlah produk tertentu. Di sini juga ada spesialisasi pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan sebuah negara yang kaya modal mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka, sementara negara berlimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Selanjutnya, manfaat teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, memperjelaskan teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi namun juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, sekian dan terima kasih.